Kalau mau uang datang padamu, kamu harus fokus pada kekayaan. Kamu nggak mungkin bisa menambah kekayaan kalau terus-terusan berpikir bahwa uangmu nggak cukup. Karena itu artinya kamu udah berpikir bahwa kamu kekurangan. Halo semuanya, itu adalah kutipan dari Rhonda Byrne, penulis terkenal sekaligus produser TV asal Australia. Melarat itu hanya sementara, tapi miskin itu soal pola pikir. Dan kalau kita nggak belajar mengontrol uang yang bakal mengontrol kita. Ini juga termasuk mengendalikan cara kita berpikir tentang kekayaan. Banyak orang sekarang ibarat kaset rusak, memutar lagu yang sama terus-menerus di kepala mereka. Tapi itu adalah suara pikiran bawah sadar yang membuat banyak orang tetap miskin. Seperti pikiran, aku nggak mampu beli ini, aku melarat, aku miskin. Uang nggak kayak daun yang tumbuh dari pohon. Aku yakin, kalian semua pernah ngomong kayak gitu juga. Sama, aku juga begitu. Kadang-kadang pikiran itu masih muncul. Tapi aku udah latihan untuk melawan pikiran-pikiran yang kayak gitu, karena aku merasa itu nggak berguna sama sekali. Aku belajar bahwa pikiran, ucapan, dan bahasa itu penting banget, karena omongan yang negatif dari pikiran bawah sadar kita, itu seperti penjara. Dan di video kali ini, aku mau bahas bagaimana caranya berhenti hidup di bawah bayang-bayang kata-kata yang merusak kayak gini. Yang pertama dan paling penting adalah kita nggak bisa terus mencari-cari alasan kenapa keuangan kita nggak maju-maju, tapi kita juga sekaligus menghasilkan banyak uang di saat yang sama. Nah, terus apa pilihannya? Kita harus ambil 100% tanggung jawab atas kondisi finansial kita. Kalau kamu mau memperbaiki keadaan, kamu harus ambil beban sepenuhnya dan taruh itu di bahumu sendiri. Pertama dan terutama, kamu harus bertanggung jawab, kata penulis buku terkenal asal Amerika Serikat, Steve Pavlina. Aku sering banget mengamati orang lain, terutama bahasa yang orang lain gunakan, karena aku belajar soal bagaimana mengelola kata-kata yang kita pakai, karena kata-kata itu kayak mantra. Pikiran kita selalu ada untuk mendengarkan kata-kata yang kita ucapkan. Dan banyak dari kita yang mungkin udah diajarkan dengan doktrin yang salah dari kecil. Jadi banyak orang yang cuma ngomong sesuatu tanpa sadar kalau mereka sebenarnya sedang memprogram diri mereka sendiri. Dan tindakan sehari-hari mereka adalah cerminan dari kata-kata dan pikiran mereka. Kalau kita terus mengulang kata-kata yang merusak diri kita, yang gak baik untuk diri kita, otak kita hanya akan mencari konfirmasi atau pembenaran dari kepercayaan itu. Jadi, kita bakal membatasi peluang yang kita lihat karena kita udah bilang ke pikiran kita sendiri bahwa kita itu miskin, melarat, dan uang maupun kekayaan itu nggak baik. Otak kita hanya merespons perintah yang kita berikan. Contoh kedua, kalian tahu kan orang-orang yang selalu punya pikiran yang positif, yang selalu bisa melihat sisi baik dari segala hal, mereka sangat bersyukur atas hidup mereka. Dan segala hal tuh kayaknya selalu berjalan lancar untuk mereka. Kalian pasti mikir, kok bisa? Mungkin mereka sadar kalau pikiran yang buruk itu bisa merusak keadaan mereka. Mereka ubah itu, dan akhirnya situasi eksternal mereka juga ikut berubah. Karena kita juga tahu orang-orang yang selalu mengeluh tentang apapun, gak pernah ada yang bagus di mata mereka. Mereka sangat tidak bersyukur dan hidup mereka sangat berantakan. Aku tahu kita semua pasti pernah menghadapi situasi terburuk dalam hidup kita masing-masing. Dan gak selalu mudah untuk berpikir positif atau melihat sisi baik dari situasi buruk itu. Tapi seringkali kalau kita punya persepsi yang lebih baik tentang situasi itu dan kita bisa berusaha untuk mencari solusi, itu akan lebih baik buat kita pada akhirnya daripada tenggelam dan berlarut-larut dalam keputusasaan. Jadi, cara kita berpikir, cara kita ngomong, itu sangat penting. Nah, ada beberapa cara praktis untuk melatih ulang otak kita supaya bisa berpikiran lebih positif. Tapi ini mungkin gak bakal mudah, karena kita perlu menciptakan jalur saraf baru untuk diri kita sendiri. Butuh sekitar 21 hari untuk membuat kebiasaan atau pola baru di otak kita. Karena otak kita selalu mencari cara paling simpel dari titik A ke titik B.
Aku bakal kasih beberapa contoh kata-kata yang aku sebut kutukan yang sering diucapkan orang setiap hari. Lalu aku juga bakal kasih alternatif dari kata-kata itu yang kalau kita ucapkan itu bisa memberikan efek yang sama, tapi dengan sudut pandang yang lebih positif. Kata-kata ini akan membuat kita merasa lebih kaya ketimbang jadi korban dari situasi. Misalnya, kita menghadapi sebuah situasi di mana kita nggak bisa membeli sesuatu karena memang uangnya nggak cukup. Daripada mengatakan, aku nggak mampu beli barang ini, cobalah ganti dengan, bagaimana ya caranya supaya aku bisa membeli barang ini? Atau, aku memilih untuk menabung dulu sekarang. Intinya kita nggak akan beli barang itu karena terlalu mahal untuk kita saat ini. Tapi daripada bilang bahwa kita nggak mampu, kita bilang ke diri sendiri bahwa aku memilih untuk menabung dulu. Kelihatan kan, pemikiran ini lebih produktif dan membuat kita merasa lebih baik. Nah, ini dia beberapa kata-kata kutukan yang sering kita ucapkan dan itu yang bikin kita tetap miskin secara mental dan finansial. Yang pertama, kemahalan nih, terlalu mahal. Ganti dengan, aku memilih untuk menabung aja. Uang nggak tumbuh dari pohon. Ganti dengan, rezeki sering dan mudah datang padaku. Aku nggak punya uang. Ganti dengan, aku pintar menabung dan aku berusaha melakukan itu setiap hari. Latih diri kalian. Visualisasi itu penting untuk mencapai apa yang kita inginkan. Selain itu, aku melarat. Ganti dengan, ada banyak uang yang melimpah di luar sana, tapi aku cuma belum dapat rezeki sekarang. Lalu kata-kata yang lain, aku nggak suka uang. Oke, coba berpikir kayak gini. Bayangkan bahwa kalian ingin berteman dengan seseorang. Sebut saja si A. Tapi kalian selalu bilang, aku nggak suka sama si A, aku benci si A. Padahal kalian membutuhkan orang tersebut. Kira-kira orang itu bakal mau bantu kalian atau jadi teman kalian nggak? Sama halnya dengan uang. Kalau kita terus mengatakan bahwa kita benci pada uang bakal bilang, oke, bye. Jadi mulai sekarang cobalah bilang, aku suka uang, aku menghargai uang, dan aku menghormati uang. Uang bisa mendatangkan banyak kesempatan hidup yang lebih baik untuk kita. Uang bisa membuat hidup kita lebih bahagia lewat kesehatan yang terjamin, kesempatan untuk pergi kemanapun yang kita mau, dan berbagai hal lainnya. Jika kita sedang dalam situasi yang sulit dan kita merasa hal itu disebabkan karena uang, saatnya kita belajar bersyukur. Semua orang hebat di luar sana bilang bahwa latihan bersyukur itu penting. Karena semakin kita bersyukur, semakin banyak hal yang akan datang ke kita dan membuat kita semakin bersyukur. Mulailah tulis hal-hal yang kalian syukuri setiap hari. Jangan hanya dipikirkan, tapi tulis di kertas dengan tangan kalian sendiri atau ketik di notes handphone kalian. Lalu kata-kata kutukan yang lain. Aku nggak bisa mengatur uang. Ganti dengan, aku pintar mengatur uang. Aku nggak bisa menabung. Ganti dengan, aku selalu punya cukup uang untuk ditabung meskipun hanya sedikit. Walaupun itu hanya Rp10.000, masukkan itu ke celengan atau ke rekening tabungan kalian dan buktikan ke diri kalian sendiri bahwa kalian punya cukup uang untuk disimpan. Uang itu akar dari segala kejahatan. Oke, pertama-tama ini kutipan yang salah. Yang benar itu, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Tapi aku nggak percaya sama sekali sama ucapan ini. Aku nggak paham kenapa cinta uang bisa jadi akar kejahatan. Aku rasa ada kutipan lain yang lebih bagus. Kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini kata-kata dari George Bernard Shaw. Uang gak akan mengubah diri kita. Uang hanya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kita bisa melakukan banyak kebaikan dengan uang di dunia ini. Uang membuat kita lebih bebas untuk punya banyak hal. Memang mungkin uang gak bisa membeli kebahagiaan. Tapi daripada fokus pada hal itu, aku tetap lebih suka untuk punya uang supaya bisa mencukupi kebutuhan hidupku, walaupun moodku lagi jelek. Kekurangan uang itu akar dari segala kejahatan karena uang bisa membentuk seseorang untuk membuat perubahan besar di dunia. Banyak hal penting yang bisa terjadi kalau kita punya uang.
Jadi, bukan cinta uang yang jadi akar kejahatan. Ada banyak orang-orang baik yang kaya, yang pintar mengatur keuangan, dan mereka melakukan hal-hal baik dan jadi dermawan, suka berdonasi. Lalu ada juga pikiran atau anggapan bahwa uang bisa merusak seseorang. Tapi sebenarnya, uang bakal datang ke tempat di mana dia dihargai dan dikelola dengan baik. Kalau kalian nggak tahu berapa tabungan kalian, berapa isi rekening kalian, dan kalian nggak mau ngecek, itu bukan langkah yang bagus. Jadi, meskipun kalian nggak punya banyak uang, tapi kalian tahu berapa yang kalian miliki, kalian bisa mengontrol uang itu, bukan sebaliknya. Cek saldo kalian dan urus keuangan kalian dengan belajar budgeting dan menabung. Lalu, kata-kata yang lain, aku nggak punya uang dan waktu untuk memulai bisnis. Kita bisa mencari orang-orang di bidang usaha yang kita minati dan cari contoh orang-orang yang memulai bisnisnya tanpa modal, tapi mereka bisa sukses. Ada banyak contoh di luar sana. Zaman sekarang makin susah untuk jadi kaya. Oke, tapi 10 tahun dari sekarang kalian akan menyesal kenapa nggak mulai dari hari ini. Aku jamin saat itu juga nggak bakal bikin proses mengumpulkan kekayaan jadi semakin mudah. Orang-orang yang membangun kekayaannya dari 10 atau 20 atau 30 tahun yang lalu juga nggak gampang perjuangannya. Jadi, pilihannya ada di kita. Kita bisa memilih untuk terus mengeluh atau menghadapi situasi ini dan bilang, ya mungkin dulu lebih mudah untuk mencari uang, tapi realitasnya sekarang berbeda dan inilah yang harus aku hadapi. Berikutnya, aku mau melakukan sesuatu, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Jawabannya, ya, coba cari tahu. Cari siapa yang bisa kalian contoh untuk membantu kalian memecahkan masalah yang kalian hadapi. Lalu, kata-kata lain yang sering banget kita ucapkan, nanti deh, besok deh, suatu hari deh. Misalnya, suatu hari aku bakal mulai menabung. Besok aku bakal mulai belajar soal keuangan. Tapi pada akhirnya, besok, nanti, suatu hari, itu nggak pernah datang. Cara terbaik untuk memulai sesuatu adalah dari sekarang. Jadi kalau kalian ingin mulai menabung, buka rekening atau celengan kalian sekarang, dan masukin berapapun uang yang bisa kalian simpan di sana. Kalau kalian ingin belajar investasi, coba cari instrumen investasi yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Rp10.000 atau Rp100.000, dan lihat bagaimana rasanya jadi investor dengan uang segitu. Dan setiap hari ambil langkah kecil untuk mendekatkan diri kalian ke tempat yang kalian targetkan. Bukan lagi menukar Rp100.000 untuk investasi di reksadana, suatu hari kalian bakal menukar Rp10 juta di saham. Semuanya dimulai dari langkah kecil, jadi mulailah dari hari ini. Hanya orang serakah yang ingin punya banyak uang. Uang itu hanya memperjelas siapa sebenarnya diri kita. Jadi, kalau kalian berpikir bahwa kebanyakan orang jadi serakah, tapi kalian mungkin nggak begitu karena kalian berbeda, cobalah jadi kaya dan lihat apa yang terjadi. Atau minimal punya uang dan buktikan kalau kalian salah. Jadilah contoh yang ingin kalian lihat. Aku hanya bisa menghasilkan pendapatan sekian di bidang pekerjaan yang aku pilih. Nah, ini cara berpikir yang kuno dan sempit. Banyak dari kita yang hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan sehari-hari dan berpikir kalau kita nggak bisa dapat lebih dari itu. Padahal di era digital dan media sosial seperti sekarang, kita bisa memonetisasi keahlian kita. Dengan kreativitas dan tekad yang kuat, kita bisa membagikan ilmu yang kita punya di media sosial dan dapat penghasilan sampingan dari situ. Selain kata-kata yang kita pikirkan dan ucapkan ke diri sendiri, kita juga perlu mempertimbangkan informasi yang kita dengar. Informasi yang kita serap dari media sosial, atau saat kita nonton TV, nonton Netflix, drama Korea, dan sebagainya. Seperti perumpamaan yang pernah diucapkan oleh Zig Ziglar, seorang penulis sekaligus motivator asal Amerika. Orang kaya punya TV yang kecil dan perpustakaan yang besar, sementara orang miskin punya perpustakaan yang kecil dan TV yang besar.
Dan yang terakhir, tentunya kita harus mengambil tindakan. Masalahnya, banyak dari kita yang hanya sebatas memimpikan kekayaan, tapi nggak memutuskan untuk menggapai kekayaan itu. Ketika kita ingin membangun kekayaan, kita nggak bisa hanya membayangkan diri kita menjadi kaya. Harus ada tindakan nyata yang mengiringi. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan teori The Law of Attraction atau hukum tarik-menarik untuk mengejar kekayaan. Gak cukup hanya tidur-tiduran sambil memvisualisasikannya, dan kekayaan itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Kita juga harus bangkit dan melakukan segala aksi nyata untuk mewujudkan kekayaan itu. Oke, semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.